Kompas TV berhasil meraih penghargaan sebagai media televisi terbaik sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan karena Kompas TV dinilai baik menginformasikan berbagai kebijakan dari Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2022. Hadirin kami silakan duduk kembali. Kompas TV meraih juara pertama kategori media televisi apresiasi media negara dana raksa tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada para media yang telah menginformasikan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang tahun 2022. Ada lebih dari 2.400 karya jurnalistik mengenai APBN di media cetak, televisi, hingga online yang dinilai oleh tim juri. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam proses penilaiannya. Di malam penghargaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan dan media diharapkan bisa terus dijaga ke depannya, terutama memasuki tahun 2023 yang akan memiliki banyak tantangan. Namanya negara dana raksa, yaitu adalah institusi bendahara negara yang mengelola keuangan negara. Merasakan sekali pentingnya untuk berpartner dengan media secara baik berdasarkan mutual respect, mutual trust, dan semacam hubungan konstruktif, karena kita menyadari bahwa institusi kami dengan media juga merupakan pilar yang sangat penting bagi bagaimana Indonesia menjaga kontrak sosial yang sehat, baik, dan terpercaya. Ini adalah kali pertama Kementerian Keuangan menggelar apresiasi untuk media. Harapannya bisa membangun optimisme pada publik soal pembangunan negara dari aspek keuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat Tahun Baru 2022. Ya, dan laporan tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sebentar lagi saya akan melanjutkan untuk terus menyampaikan kepada Anda berkaitan dengan sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, yang hari ini agenda di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pemeriksaan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Cuma satu terdakwanya. Cuma satu terdakwa, dan kita akan lihat apa yang akan disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam sidang ini juga menjadi suatu yang penting. Kronologi, kalau kita lihat sidang-sidang sebelumnya kan selalu digambarkan kronologi terkait dengan terdakwa tersebut. Ferdy Sambo menjadi tokoh kunci dalam sidang pembunuhan ini, sehingga akan menarik untuk melihat apa yang akan dikatakan Ferdy Sambo di dalam sidang yang berlangsung nanti bersama Bayu Sutyono yang nanti akan membawakannya. Saya pamit dulu, dan Sapa Indonesia Pagi akan hadir besok pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi lainnya. Saya Timothy Marbun. Dan saya Bayu Sutyono. Sampai jumpa.